Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salama, NIM 2000464, Prodi PPKN semester 4. Baiklah, di sini saya membuat video merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Civic and Civic yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Rifda Cita Zulfiyah, MPD. Baiklah, langsung saja di sini saya membuat video ini untuk menganalisis. Video ini tentang menganalisis dari kasus sosial yang dialami oleh Gloria Natapraja Hemel. Siapa sih Gloria Natapraja Hemel itu? Beliau adalah seorang paskibraka. Gloria Natapraja Hemel mendadak menjadi center dibicarakan oleh publik, menjadi sebuah pembicaraan yang sempat viral pada waktu itu. Dibicarakan publik pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, tepatnya 2 hari sebelum peringatan kemerdekaan. Perempuan keturunan Indonesia dan Prancis itu dicoret dari daftar pasukan pengibar bendera pusaka atau sering disebut paskibraka di Istana Negara. Mengapa demikian? Alasannya karena Gloria ini masih memegang paspor Prancis yang berlaku sejak Februari 2014 hingga Februari 2019. Siswa sekolah Islam Dian Didaktika Cinere, Depok ini sempat kecewa, namun ia mengaku sama sekali tak menyesal. Hebatnya dia itu seperti ini, teman-teman. Dia berkata bahwasanya dari sini saya bisa menjadi dewasa. Saya belajar bahwa segala hal yang kita inginkan belum tentu terwujud. Itu ujar dari beliau, dari Hemel ini, dari Gloria ini. Dalam konferensi pers di Kemenpora pada waktu itu, Kemenpora saat itu tetap berupaya memastikan Gloria hadir dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Negara. Dan akhirnya ia hadir sebagai tamu dan duduk di tribun J dalam upacara pengibaran bendera pada pagi hari. Namun, belakangan upaya Kemenpora tak sia-sia. Gloria berhasil menemui Presiden Bapak Joko Widodo dan didampingi oleh Menpora Imam Nahrawi untuk menyampaikan permasalahannya. Waktu itu, Gloria sempat menyampaikan permasalahannya terkait status kewarganegaraan. Karena Bapak Bapak Presiden melihat atas kegigihan dari sang Gloria ini yang mempunyai rasa cinta terhadap Indonesia itu sangat dalam. Dengan itu akhirnya ia dapat bergabung dengan tim Bima Paskibraka yang menurunkan bendera pada sore hari. Pada saat itu Gloria dikukuhkan oleh Bapak Presiden Indonesia dan dapat dengan apresiasi dari Bapak Presiden untuk bisa untuk menurunkan bendera di sore hari. Gloria mengaku mendapat pesan dari Presiden Jokowi agar tetap semangat. Pertimbangan melibatkan Gloria sebagai paskibraka saat itu adalah karena anak di bawah 18 tahun masih bisa memilih kewarganegaraan. Namun menurut Undang-Undang 12/2006 tentang kewarganegaraan, seorang anak hasil kawin campur bisa memiliki 2 kewarganegaraan sebelum usia 18 tahun. Selang kejadian itu, Ibunda Gloria, Ira Hartini Natapraja Hemel, mengajukan gugatan Undang-Undang 12/2006 kewarganegaraan soal tentang pendaftaran diri bagi anak hasil campur yang berusia sebelum 18 tahun ke Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan itu disebutkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun saat Undang-Undang Kewarganegaraan diberlakukan pada tahun 2006 diberikan waktu paling lambat 4 tahun untuk mendaftarkan diri.
yang jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka Gloria tak bisa lagi mendaftarkan status kewarganegaraannya. Karena Gloria ini lahir pada tahun 2000. Ini seharusnya didaftarkan ke Kemenkumham dalam rentan waktu 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2010 apabila hendak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun karena sang ibunda dari ibunda Ira, ibunya dari Gloria, tidak mengetahui atas ketentuan ini gitu, atas peraturan yang ditetapkan ini, Gloria lahir di tahun 2000. Penetapan ketentuan ini ditetapkan pada tahun 2006. Di Mahkamah Kemenkumham mengatakan rentan waktu yang diperoleh yaitu dari tanggal 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2010 itu diperbolehkan tuh para warga negara dari hasil campur tersebut, anak-anak yang mempunyai orang tua yang beda negara gitu, hasil kawin campur. Untuk anak-anak yang hasil kawin campur diperbolehkan untuk mendaftarkan diri mendaftarkan status kewarganegaraannya pada tahun itu gitu. Namun karena ibunda tidak mengetahui rentan waktu yang diberikan oleh mahkamah itu sudah terlewatkan. Jadi dalam artian masa itu terlewatkan dan ya sudah, Gloria ini tidak bisa mendaftarkan sebagai kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Namun Gloria itu mempunyai rasa cinta terhadap tanah air Indonesia sangat dalam gitu. Proses persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi pun memakan waktu tak sebentar. Sejumlah saksi hingga ahli dihadirkan. Dalam persidangan terungkap banyak anak hasil kawin campur yang kebingungan menentukan status kewarganegaraannya. Mereka umumnya tak tahu soal ketentuan yang mengatur pendaftaran untuk memperoleh status warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi yang dapat kita analisis bahwasanya Gloria ini dalam permasalahan dalam pernyataan tersebut, namun di samping itu juga bahwasanya Indonesia pun ini memiliki asas menganut dua asas sekaligus, yaitu asas sanguinis dan asas ius soli, yang berarti Gloria juga dapat diakui oleh warga negara Indonesia. Alasannya karena Indonesia juga menganut asas ius soli, bahwasanya status kewarganegaraan bisa diperoleh menurut tanah kelahirannya, yang dimana Gloria sendiri ini lahir di Indonesia. Jadi Gloria juga merupakan warga negara Indonesia gitu. Namun di samping itu juga Gloria memiliki ayah namun negara Prancis juga menganut asas dari ius sanguinis, yang dimana ius sanguinis itu merupakan status kewarganegaraannya dilihat dari keturunan. Karena Gloria mempunyai ayah yang dimana ayahnya itu orang Prancis, maka dari itu Gloria mengikut pada ayahnya yaitu Prancis. Maka dari itu Gloria juga diakui sebagai warga negara Prancis gitu. Jadi Gloria mempunyai dua kewarganegaraannya. Karena di situ juga Gloria memegang paspor juga tuh pada saat itu dari paspor Prancis. Jadi sebenarnya ya Gloria ini mempunyai dua kewarganegaraannya. Itu alasannya Gloria dicoret dari pasukan pengibar bendera pusaka gitu. Baiklah, itu saja
yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.